Hai semua, ketemu lagi di channel Biar Tahu nih. Channel yang akan mencoba hal-hal yang mungkin kalian belum tahu. Kalau di video sebelumnya kita udah main ke Pokemon Center di Jewel Changi Airport, sekarang kita akan lanjutin video jalan-jalan di Changi-nya secara lengkap. Sebelumnya, untuk menuju ke Jewel yang berada di Changi Airport, dari pusat kota kami naik MRT Blue Line untuk menuju ke Stasiun Expo. Dari Stasiun Expo, kami pindah jalur ke MRT Green Line untuk tujuan Changi Airport. Begitu keluar dari stasiun MRT, kita akan langsung tiba di Terminal 3 ini, terminal yang paling dekat dengan Jewel. Begitu tiba di Terminal 3, tidak perlu takut nyasar karena petunjuk jalannya cukup jelas untuk mengarah ke Jewel. Nah, sampai di sini kita akan melihat dua gate atau gerbang, yang mana sebelah kiri menuju ke Jewel dan yang sebelah kanan masuk ke Hotel Crown Plaza. Yang perlu diperhatikan di sini, semisal kalian berkunjung ke Jewel di hari kepulangan kalian bisa check-in dulu dan masukin bagasi terlebih dahulu. Tapi jangan sampai masuk melewati migrasi, apalagi ruang tunggu. Karena kalau iya, kalian tidak bisa kembali lagi untuk masuk ke area Jewel ini. Begitu memasuki gate Jewel, perjalanan kita dimulai dengan berjalan kaki untuk sampai ke gedung seberang. Yang mana meskipun perjalanan cukup panjang, di sini disediakan akses eskalator di hampir sepanjang jalannya. Jadi kita tidak perlu khawatir, khususnya bagi kalian yang mungkin membawa stroller atau kursi roda. Ini aman banget untuk dilewati. Dan tibalah kita di depan pintu gerbang masuk ke dalam Mall Jewel. Yang begitu masuk, kita akan langsung bisa mendengar suara seperti air terjun dari kejauhan. Kalau begitu, langsung saja kita mendekat ke sumbernya. Nah, dari kejauhan sini sebenarnya sudah bisa terlihat nih air terjun atau rain vortex-nya. Ini dia, Rain Vortex Jewel Changi Airport, air terjun indoor tertinggi di dunia yang letaknya berada di tengah-tengah Jewel atau di tengah-tengah mall ini, dan dikelilingi area hijau seperti hutan atau jungle ini. Rain Vortex ini merupakan sponsor dari Bank HSBC, makanya kalau kita merujuk ke websitenya jewelchangiairport.com, nama atraksi ini adalah HSBC Rain Vortex atau HSBC Rain Vortex. Dan kalau area hijau atau hutan rimbun yang mengelilingi Rain Vortex ini namanya Shiseido Forest Valley, karena attraction ini adalah sponsor dari Shiseido yang merupakan perusahaan kosmetik. Dan Rain Vortex ini berada di tengah-tengah mallnya seperti yang disebutkan di awal tadi, sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut dan juga area ini bisa bebas diakses alias free. Kalau atraksi yang berbayarnya ada lagi, nanti kita lihat ya ada apa saja. Sekarang kita akan turun ke bawah. Untuk akses yang kami lewati saat ini mayoritas tangga, tapi bagi yang membawa stroller atau kursi roda bisa menggunakan akses lewat lift pastinya. Jadi aman banget. Siapa tahu ada yang penasaran apakah semua tumbuhan di sini asli atau palsu? Jawabannya semua asli dan hidup ya. Ada petunjuk informasi nama-nama tanamannya juga di sini. Nah, ini adalah penampakan Rain Vortex dari bawah. Untuk area vortexnya dibatasi kaca, dan di sisi luar kaca agak basah karena cipratan dari airnya. Jadi hati-hati licin. Sambil istirahat, sekarang mari kita nikmati sejenak keindahan yang ada di sini.
Setelah selesai duduk santai sambil menikmati suasana alam dan air terjun indoornya tadi, sekarang kita akan lanjut ke lantai paling atas untuk cobain atraksi lainnya yang ditawarin di Jewel ini. Tiket-tiket atraksi yang ada di Jewel ini juga bisa kalian dapatkan di aplikasi-aplikasi e-commerce langganan kalian. Apalagi kalau bisa menggunakan promo, pasti bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Kalau kalian tidak membeli tiket atraksi di e-commerce seperti kami, untuk loket penjualan tiketnya hampir ada di setiap lantainya, atau tiket-tiket booth salesnya hampir ada di setiap lantainya. Dan di sini juga melayani penyewaan stroller serta kursi roda bagi yang membutuhkan. Dan pastinya di sini ada free wifi yang speednya lumayan kalau mau dipakai. Sambil menuju ke lantai 5 atau L5, mari kita sambil melihat-lihat sekilas ada tenan apa saja yang kita temui di sini. Nah, saat ini kami sudah berada di lantai 5 atau L5, dan di sini kami akan membeli tiket masuk ke Canopy Park dari mesin tiket ini. Tapi kalau kurang paham, kita bisa langsung ke counter salesnya, dan di sana kita akan dibantu untuk pembelian tiket-tiket atraksinya, sekaligus dijelaskan apa saja isi dari atraksinya. Seperti yang tadi terlihat di layar, harga tiket Canopy Park ini adalah $10 Singapura untuk dewasa. Sebenarnya pengen banget cobain atraksi Manulife Skynets, tapi pada saat itu badan dan kaki kami sudah mau rontok. Jadi kami main di Canopy Park saja, yang bisa sambil jalan santai dan bisa duduk di dalam kalau kami mau berhenti sejenak. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki atraksi Canopy Park. Mari kita lihat seperti apa pemandangan di dalamnya. Di sebelah kanan sini terdapat eskalator untuk turun yang otomatis keluar dari Canopy Park dan tidak bisa masuk lagi karena eskalator naiknya dipagari. Lalu di sini juga ada petunjuk dan informasi dari atraksi apa saja yang ada di dalam Canopy Park ini, yang beberapa diantaranya perlu bayar lagi seperti Walking Net. Di dalam taman ini terdapat berbagai macam tumbuhan atau tanaman hias yang ditambah dengan dekorasi bunga berbentuk hewan seperti yang satu ini yang berbentuk bunglon atau kameleon. Kita juga bisa berfoto dengan patung-patung yang ada di dalam sini, seperti yang satu ini. Kita bisa ambil posisi di tengah-tengah orang hutan ini. Udah tahu kan pose di tengah itu seperti apa? Nah, di dalam Canopy Park ini kita akan banyak temui tempelan sejenis QR ini, yang mana ini adalah kode augmented reality. Dan ini adalah bagian dari atraksi Jurassic, di mana saat kita membeli tiket untuk atraksi ini, kita akan mendapatkan sebuah device seperti tab yang namanya Timelens device untuk kita scan dengan kode yang ada di sini, dan nanti akan muncul AR atau augmented reality, di mana nantinya kita bisa melihat dinosaurus beserta dengan penjelasannya, atau tampilan dinosaurus secara 3D beserta dengan penjelasannya. Sekarang mari kita lanjutkan lagi perjalanannya dan lihat ada apa lagi di depan, karena tempat ini cukup luas. Selamat menikmati. Dan di dalam sini kita ada menemui sebuah atraksi kecil yang kalau kita melihat performance-nya, kita perlu bertepuk tangan terlebih dahulu.
Nah, untuk gambaran dari AR Jurassic-nya kurang lebih seperti ini tampilannya. Sekarang kami akan ajak kalian untuk duduk-duduk santai di sini sambil memandangi Rain Vortex dari ketinggian sini. Nah, lanjut, di sini ada atraksi yang digemari anak-anak dan bisa dimainkan bersama keluarga. Namanya Discovery Slide, yaitu sebuah arena bermain perosotan. Ada berbagai macam perosotan di sini, dari yang normal sampai yang harus menggunakan pelindung seperti helm, karena perosotannya sangat curam berbentuk vortex. Saat lewat, di sini terlihat ada jalur keluar. Sepertinya atau kemungkinan ini adalah perosotan vortexnya. Yang kalau dilihat dari luar sini, perosotannya curam banget. Walaupun memang tidak yang tinggi-tinggi banget. Kalau di tengah jalan, kalian ada yang perlu ke toilet, jangan khawatir karena di dalam sini sudah terdapat toilet. Sekaligus tempat untuk minum yang airnya ada air panas dan juga air dingin. Kemudian di sini ada Foggy Bowls. Ini adalah sebuah taman yang berbentuk mangkuk, dan dari rumput-rumputnya ini atau dari tamannya ini akan mengeluarkan asap. Yang mana asapnya itu merupakan atraksi yang menarik bagi anak-anak seperti yang terlihat pada video ini. Dan bermain di sini juga rasanya aman-aman aja. Nah, ini dia bouncing net. Untuk masuk ke sini, kita harus bayar lagi dan ini adalah pintu masuk atau pintu aksesnya. Untuk biayanya, standar rate-nya dewasa $22 Singapura, anak-anak $16 Singapura. Kalau yang berani, mungkin mereka main-main di netnya yang berbentuk vortex ini dan langsung ngadep ke bawah atau lantai paling bawah. Nah, sekarang kita sedang cek mapnya dan ternyata kurang lebih seperempat jalan lagi kita akan tiba di pintu keluarnya. Untuk permainan bouncing net ini bisa dimainkan oleh dewasa maupun anak-anak ya, seperti yang terlihat di video ini. Ada beberapa anak-anak yang sedang asik bermain di bouncing netnya ini. Dan saat ini sepertinya kita sudah memasuki area terakhir, yaitu Petal Garden. Dan sejauh mata memandang, di sini sepertinya adalah area taman bunga. Nah, kalau yang di sebelah situ itu adalah pintu keluar dari Manulife Skynet sepertinya. Dan tibalah kita di exit area dari Canopy Park. Dan buat kami, untuk atraksi berbayar,
Canopy Park ini worth to try. Dengan harga $10 untuk dewasa, kita bisa banyak menikmati fasilitas yang ada di dalam sini, dan beberapa di antaranya juga gratis, seperti Discovery Slides. Adapun atraksi lain yang pengen banget kami coba, yaitu Manulife Skynet. Namun, kita simpan itu untuk di lain kesempatan. Semoga kita masih punya kesempatan untuk kembali lagi ke Singapura. Jadi, itu dia tadi jalan-jalan kami di Jewel Changi Airport. Selain melihat kemegahan Rainvortex dan mallnya, kami juga berkeliling melihat isi mallnya yang penuh dengan toko-toko yang menarik dari barang-barang hingga makanan. Tidak lupa juga, kita juga cobain salah satu atraksi yang ada di sini. Setelah ini, kita akan kasih bonus video, biar tahu nih kita mau kemana. Untuk itu sebelumnya kita akan kembali ke area expo, tempat dimana tadi kita transit MRT untuk ke Changi. Dan sekarang kita sudah tiba di stasiun MRT Expo. Dan kita tinggal lanjut jalan ke bawah untuk menuju lokasi yang kami maksud. Expo ini lokasinya tidak jauh dari Changi, dan gedung Expo ini seperti JIE Expo atau SBSD yang ada di Indonesia. Dan saat ini kita sudah tiba di gedung Expo-nya. Namun karena memang tidak ada Expo, jadi gedungnya juga kosong. Dan dari gedung ini kita hanya perlu berjalan sedikit lagi ke area parkiran untuk sampai ke tujuannya. Nah, di dalam area Expo ini terdapat sebuah atraksi atau tempat olahraga sekaligus bermain yang mungkin bagi para petrolhead atau pencinta otomotif khususnya kecepatan tertarik untuk mencobanya. Ini dia yang kami maksud, KF1 Expo. Tempat ini adalah sebuah sirkuit go-kart yang pusatnya berada di daerah Kranji, Singapura. Kalau yang di Expo ini, sirkuitnya agak kecil, tapi kualitasnya tetap sama. Baik dari go-kart, aspal, sampai kepada curb atau tepian sirkuitnya, semuanya didesain terinspirasi dari sirkuit F1. Oleh karena itu, nama tempat go-kartnya dinamai KF1 atau Karting F1, atau simple F1 tapi mobilnya go-kart. Untuk pilihan go-kartnya ada dua jenis, Novice atau Novice dengan kecepatan 30 km per jam. Untuk harganya 28 Singapura dolar per 10 menit. Lalu ada kelas di atasnya lagi atau kelas Advance dengan kecepatan 50 km per jam dengan harga 35 dolar Singapura per 10 menit main. Namun untuk yang Advance kalian wajib memiliki SIM ya. Untuk SIM-nya tidak harus menggunakan SIM internasional, bisa menggunakan SIM dari negara asal. Selain tadi kita lihat ada helm-helm, sepatu balap, dan juga champagne, di dalam sini juga dijual souvenir-souvenir dari KF1. Lalu ada denah sirkuitnya juga. Untuk KF1 Expo ini, panjang sirkuitnya mencapai 750 meter dengan 16 tikungan. Lebih pendek 210 meter dan selisih 2 tikungan dari yang ada di pusatnya, yaitu Kranji. Untuk go-kart-go-kartnya di sini juga terlihat terawat ya semuanya, tidak ada yang bocel-bocel setirnya atau bodi-bodi yang trondol sana-sini. Sebelum bermain, kita akan disuruh mengikuti safety overview yang ditampilkan di layar ini. Dan kalau mau main go-kart, sebaiknya pakai sepatu ya. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan gelang seperti ini. Di video ini, kita juga diberikan arahan untuk cara berkendara yang baik dan benar, serta cara menyalip yang safety, bukan yang ugal-ugalan. Sedikit informasi mengenai KF1, khususnya KF1 Kranji. Sirkuit KF1 Kranji merupakan sirkuit go-kart terbesar yang ada di Singapura dengan panjang 960 meter dan 18 tikungan yang didesain oleh track designer yang bernama Herman Tilke. Dia adalah orang yang merancang sirkuit di kejuaraan F1 dan juga MotoGP. Juga alasan kenapa KF1 ini menjadi terasa lebih spesial dari tempat go-kart lainnya. Setelah semuanya itu, sekarang waktunya kita gas dan lap time kalian juga tercantum di layar. Seru banget, kayak balapan beneran. Tidak akan ada hadiah apa-apa, hanya kepuasan diri sendiri, apalagi kalau kalian bisa break the local record. Untuk go-kart yang saya gunakan ini, speednya hanya 30 km per jam. Simple karena itu yang paling murah. Nah, itu dia tadi cerita pengalaman kami hari ini
jalan-jalan di Joule, dan cobain ke F1 di Expo ini. Dan di video kali ini sekaligus menutup edisi pertualangan kita di Singapura. Semoga informasi-informasi yang kami berikan atau bagikan bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih untuk kalian yang terus ngikutin perjalanan kami selama di Singapura ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Senang juga kalau kalian sudah mau support kami dengan cara mensubscribe channel ini. Tunggu terus video-video terbaru dari kami selanjutnya. Namun untuk saat ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.